Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nini Sari. Di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang hukum penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu membahas masalah pelaksana penempatan pekerja migran ke luar negeri yang terdiri dari pelaksana tersebut yaitu terdiri dari badan, perusahaan penempatan PMI, perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana pelaksana penempatan PMI ke luar negeri itu terdiri. Ada juga selain daripada ketiga hal yang tadi, yaitu ada PMI perseorangan, yaitu pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. Makanya disebut dengan pekerja migran perseorangan. Ini berdasarkan dari pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu menyatakan pasal yang pertama, PMI perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada pemberi kerja berbadan hukum. Keduanya, segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh PMI perseorangan menjadi tanggung jawab sendiri. PMI perseorangan sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi wajib melapor pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan perwakilan Republik Indonesia. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai PMI perseorangan ini diatur oleh Peraturan Menteri. Kita ketahui tata cara penempatan PMI perseorangan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 34 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia. Kalian bisa cek sendiri nanti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 34. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas masalah yang pertama, pelaksana penempatan PMI ke luar negeri oleh badan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang tata cara penempatan PMI oleh Badan Pelindungan PMI atau disingkat dengan BP2MI. Apa BP2MI ini? Yaitu lembaga pemerintahan kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Jadi penempatan PMI oleh BP2MI ini didasarkan oleh kebutuhan pemerintah dan permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja, pekerja migran Indonesia atau permintaan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Selanjutnya, pelaksana penempatan PMI ke luar negeri oleh perusahaan penempatan PMI, yaitu di sini mempunyai tugas dan tanggung jawab. Pertama, mencari peluang kerja. Dua, menempatkan PMI pekerja migran Indonesia. Dan tiga, menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya. Jadi di sini perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia itu wajib mendapat izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau disingkat dengan SIP 3MI dari Menteri. SIP 3MI ini tidak dapat dialihkan dan dipindah tangankan kepada pihak lain. Mengenai tata cara pemberi izin ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Yang ketiga, pelaksana penempatan PMI ke luar negeri oleh perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, Pasal 61 sudah mengatur mengenai hal ini, yaitu perusahaan dapat menempatkan pekerjanya ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kebutuhan kepentingan perusahaan sendiri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pekerja oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri diatur oleh peraturan menteri. Adapun di sini peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur tentang hal tersebut itu diatur dalam Permenaker nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia. Kalian bisa cek sendiri nanti di Permenaker tersebut tentang tata cara penempatan PMI. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini memberi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.